Halo sobat-sobat MB, selamat datang di channel kami Main Barter. Oke teman-teman, di sini kita bersama Delon ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya ya kami sebenarnya bareng-bareng nih bertiga buat kayak gini. Cuman Delon mumpung ada waktu sekarang sebenarnya karena kemarin ada urusan ya Lon. Ada urusan yang Urusan apa tuh? Oh, tidak bisa dijelaskan ya. Oh ya Nah, gitu. termasuk deep lah. Oh, deep lah ya. Kan mengecewakan ya. Ya, mengecewakan cuman ya sudah. Udah lah lawan, move on lah lawan. Move on. Ya. Jadi kita ada pembahasan menarik nih, Bang. Apa itu? Aku sering lihat orang-orang itu membeli keinginannya dibandingkan kebutuhannya. Iya sih sama. Apalagi anak muda nih Iya, kan. iya. Kayak segampang pengen beli HP baru ya kan upgrade. Padahal ada masih HP-nya gitu loh ya. Kan? Iya, padahal masih ada HP-nya. Keinginan diri lah. Cuman karena keinginannya itu untuk membeli itu tanpa tujuannya apapun tetap dibeli gitu. Iya. Itu heran sih aku sebenarnya gitu kan. Kenapa itu misalnya? Kalau siapa ini? Aku dulu ya. Boleh, dari Gimana? siapa? Nah, menurut pandanganku itu karena gini, orang itu kadang pengen dilihat berada, padahal nggak ada gitu loh, untuk menutupi kekurangannya. Contoh ya, kadang kayak kita lah di kampus kan, kalau lihat temen kita naik kereta baru, motor baru ya kan, itu kayak wah keren ya gitu kan. Kayak kita pun sebenarnya ada sih dalam hati kita kalau kita ingin gitu, kayak dia juga punya. Tapi kalau kita nggak paham tentang mana yang kebutuhan yang penting sama cuman keinginan, itu yang bisa menjebak tadi, menjadi beban sama kita gitu loh. Iya ya. Iya. Kayak tadi lah kan, padahal kita nggak butuh, kita masih punya nih kereta kita masih layak nih ya kan. Tapi karena kita ngelihat kan, nah Jadi muncul rasa ingin gitu Iya, ya. Juga ada kemungkinan kita pengen ngikuti orang lain. Nah, itu pun juga ada Mungkin kemungkinan gara-gara juga. berkembangnya sosial media sekarang itu kan membuat orang jadi tuntunan untuk harus beli. Takut ketinggalan. iya betul. gitu. Nah, kadang orang kan itu justru karena takut ketinggalan loh beli sesuatu itu, beli handphone terbaru kayak kemarin Malah kan. jatuhnya FOMO dong. Iya, kayak iPhone 17 warna orange, wih, ya kan? PM, waduh. Apa nggak sampai ini kan viral ya kan? Wah, padahal kalau penggunaannya masih sama, cuman scrolling sama Cuman buat sosmedan doang yang nggak menghasilkan ya kurang ya. iya, kalau masih penggunaannya ringan, apalagi HP-nya itu nggak menghasilkan gitu loh. Cuman biar nampak HP baru nih, keren nih. Oh, bahasanya biasanya apa itu bahasanya? Bahasanya butuh validasi. Butuh validasi? Iya. Biasanya orang-orang butuh validasi kayak gitu. Ah. Padahal HP-nya masih layak gitu loh. Cuman biar keren nih gitu kan. Biar apa? Keren nih. Lagi biar apa? Biarin. Itu ya. Biar apa? Biar keren. Mana ya? Bukan itu. woy. Enggak, tapi biar keren nih. Oh, biar keren ya. Biar apa? Biar keren nih. Baru sama kayak ini juga loh. Kalian sadar gak? Sebenarnya kita awal buat main barter ini karena kan gini kan. Kita nongkrong nih. Misalnya tiap hari jumpa nih ya kan. Ya udah berlalu gitu aja kan. Tapi karena kita mikir kan, kayaknya kalau direkam entah kita nggak tahu entah ada yang nonton atau enggak, tapi kita mencoba ya kan. Nah, sebenarnya itu salah satu ya faktor yang aku mikir gini. Waktu kita nongkrong dulu kan sering kan. Jadi kita nongkrong, kita beli kopi tiap hari, tapi nggak ada value, nggak ada Nggak ada pembahasan. iya nggak ada sesuatu yang kita dapat nantinya gitu loh. Nah, jadi kalau kita kan nongkrong nih sama orang yang tepat kan, sama baru pembahasannya positif ya kan, pasti justru jadi ini bertambah pengetahuan kita, relasi kita Malah gitu. berharap jadi nambahin value kita masing-masing Iya, gitu betul. kan. Namanya juga berbagi pikiran. Tapi aku main sering lihat barter. gini, weh, apa namanya? Ada orang yang mau beli barang. Dia niatnya beli barang ini untuk memang kedepannya mendapatkan keuntungan gitu. Oh. Tapi setelah dia mendapatkan barang itu, ya dia nggak tahu caranya gimana mendapatkan keuntungan itu. Itu salahnya. Wah, itu Maksudnya, sulit sih. dah kenapa lah gitu. Misalnya contohnya HP lah. Dia HP misalnya beli HP baru dengan alasan mungkin mau konten gitu Iya. kan. Kan konten memang dapat keuntungan bisa. kan. Bisa betul. Cuman setelah beli HP, ya orang itu kayak biasa aja udah. Kayak main HP jadi scrolling Iya. gitu. Jadi lupa ya. Nggak tahu gitu caranya gimana gitu kan. Jadi lupa itu kayak lupa jadinya. Betul.
itu salahnya juga sebenarnya. Iya, makanya kalau sebenarnya kan nggak ada salahnya di barangnya itu nggak salah gitu Nggak lah. salah. Barangnya Ya itu kalau nggak kalian salah. banyak duit ya nggak apa-apa Iya, gitu nggak kan. masalah. Selagi Maksudnya nggak memberati yang diri juga sih. yang masalah ini kan kalau dia beli dengan cicilan cuman untuk apa? Keinginan biar dianggap punya gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Butuh validasi tadi gitu loh. Iya, Padahal bukan salah barangnya gitu loh. Cara salah. penggunaannya gitu. cara penggunaannya. Iya, kalau kau beli HP 17 PM nih, kau konten ya kan, walaupun urusan belakang lah naik nggak naik kan. Yang penting kan mulai gitu ya. Sama kayak menyebarkan. Kira-kira ada nggak barang yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh kali, kita nggak butuh-butuh kali, nggak butuh-butuh kali, kayak mana cara bilangnya? Gini. Kita nggak butuh-butuh kali, tapi tetap dibeli itu, karena atas keinginan aja gitu. Penasaran? Ya penasaran, keinginan gitu kan. Ada nggak kira-kira? Kalau Tapi ada sih mungkin. Apa? Ada tapi apa cuman? Biasanya orang-orang kaya sih gitu, Bu. Kayak kartu Pokemon. Oh, yang kayak gitu. Itu kan termasuk cuman Bisa sih, tapi cuman itu kan- katanya dijual itu mahal itu. Ya, itu kan karena ini limited dia kan, makanya Iya. punya nilai. Dia setiap tapi- makin langka makin punya nilai. Gitu. Itu termasuk aset apa enggak itu? Itu bisa kalau ngerti bisa jadi aset gitu. Iya kan? Makanya tergantung penggunaannya kan. Ya, cuman kalau produksinya banyak Iya. ya nggak ada nilainya. Ya, jadinya sama kan. kayak uang. Mungkin karena ini produksinya sedikit ya. Iya, kan? limited tadi kan. Sama kayak uang. Uang itu kan karena inflasi karena dibuat terus gitu loh. Iya betul. Makanya nilainya turun kayak rupiah sekarang 17.000 sekian kan Iya. dibanding $1 udah kan. up tuh dari 16 ribu ya kemarin ya. Sekarang udah 17. Kalian ini sekarang ngerasa udah gimana? ini nggak terasa dari kehidupan kalian? Dampaknya juga. Kalau untuk sekarang kayaknya masih belum. Karena alhamdulillahnya kementerian kita udah up to date. Iya. Jadi ya makasih juga Pak Balil walau kemarin sempat dihujat, tapi sekarang udah membalikan keadaan seperti minyak, Oh minyak, ayolah. ya kan? Tapi Minyak minyak naik BBM. loh. BBM naik loh. Pertamax, Pertalit. Pertalit Ya. enggak Pertalit kan? kan dia masih Pertalit BTN, enggak. masih 10.000 dia per liter. 10.000 dia Ya. kan. Kalaupun yang lain yang berdampak, seenggaknya dia meminimalisir, Iya. ya kan? Betul. Dia kok nggak salah aku yang lihat ya. Dia yang subsidi dia nggak naik. Tapi yang non subsidi kayak Pertamax, Deadlight itu baru yang naik. Oh. Kayak gitu. Bahkan dari 12.000 entah 13.000 ya Pertamax jadi 19.000. Iya, Iya. itu Pertamax yang turbo. Iya. Yang Oh, Pertamax lumayan biasa. banyak tuh. Seliter lagi ya kan? Mm-mm. 2 liter ketimpa juga. Tapi kan guys, dari kan Lon gini Lon. Dari yang kayak kita bilang tadi lah kan, kadang barang-barang yang kita beli atau anak muda beli ini kadang bukan yang karena perlu kali gitu loh. Iya. Bahkan orang tua kita dulu, bahkan bisa bilang ada yang terjebak loh dengan konsep ini. Tahu kalian apa? Apa? Rumah itu menurut kalian itu aset atau liabilitas? Wah, Nah, kalau aku aset nih. Kalau aset, kalau aku aku sering dengarnya orang tua dulu bilangnya aset. aset katanya Iya, kan. Nah, aset. Apalagi banyak rumah, ya aset gitu. Nah. Nah, selagi itu masih bisa dibilang bisa bernilai jual, aset. apalagi milik individu. Tapi ya faktanya kalau dalam konteks ekonomi, aset dan liability, jadi rumah itu bisa dikategorikan sebagai liability kai, Delon. Alasannya kenapa bisa jadi liability? Karena gini, itu rumah kalau untuk ditempati sendiri itu jadi liabilitas. Kenapa? Karena kita butuh biaya perawatan, biaya listrik, biaya apa lagi? Air. Perbaikan. Berarti liabilitasnya lebih ngarah ke maintain sebuah objek gitu ya. Iya, tapi kalau rumah tadi disewakan, nah itu jadi aset karena menghasilkan dia cash flow. Oh, motor termasuk liabilitas lah berarti ya. Motor tadi sama konteksnya sama rumah tadi guys. Kalau kau beli motor baru kayak misalnya kan, untuk Gojek, untuk transportasi Iya. kerjamu, berarti kan menghasilkan nanti kan. Nah, itu jadi aset. Tapi kalau Tetap cuma aset? iya, Walaupun ada biaya maintenance-nya, iya tetap. pajaknya. Iya, tetap. Kok Karena misalnya nih ya, Nah. ini ya, misalnya biaya maintenance-nya lebih banyak dibandingkan pendapatan dia dari kereta itu kayak mana tuh? Itu dibilang aset apa liabilitas? Termasuk liabilitas. Itu menurut kalian nggak sih? gimana? Ya gini lah, kita kan membeli barang itu ya sesuai
kebutuhan juga lah kan, Iya, walaupun dia kereta baru. Jadi kayak tadi lah kayak kereta tadi kan, Delon. Kalau kita beli itu ya kan, kita Gojek nih ya kan berarti dapat penghasilan. Iya. Walaupun kita butuh nanti pajak atau biaya perawatan, tapi kan ada cash flow, dia uang nyata yang masuk gitu. Berarti aset ini dapat kita simpulkan bahwasanya sebuah objek yang dijadiin penghasilan. Iya, yang menghasilkan dia. Sedangkan liabilitas tadi cuman spesifiknya ini ya. Dia itu pasti ini udah pasti nih. Hutang konsumtif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cicilan. Nah, yang ketiga, yang ketiga ini dia itu pengeluaran yang terus menerus, sama itu tadi lah. Makanya dikategorikan rumah sama sepeda motor tadi sebagai liabilitas gitu. Berarti benar yang kita bilang tadi, kita mau beli barang itu harus tahu kegunaannya untuk apa, agar Betul. kita bisa menyebut barang itu aset apa liabilitas. Iya, gitu betul. Kembali ke gitu. fungsional juga berarti. Ya. Fungsional, iya benar sih. Kalau mau yang lebih menguntungkan itu namanya aset, kalau yang lebih mengarah ke Keinginan. pemeliharaan atau iya. yang kita pakai untuk sehari-hari baru ke liabilitas. Iya betul kayak gitu. Memang sering orang salah pantas orang sering salah lihat mana Pengertian. mana yang menguntungkan. Jadi kita kan perlu tahu juga barang yang mau kita beli ini memang butuh nggak gitu. Iya, betul. Gitu kan. Bahkan kalau aku pikirin nih ya, pasti nggak banyak orang juga paham apa itu aset sama apa itu liabilitas. Karena aku yakin dari beberapa orang yang nonton ini pasti masih bertanya-tanya apa itu liabilitas gitu kan. Nah, itu tadi udah kita jelasin, semoga mudah dipahami gitu Tapi ya. bolehlah dijelasin lebih sederhana lagi, coba nih. Aset contoh dan sederhana. liabilitas gitu. Contoh sederhana. Iya. Definisinya Satu apa aja. baru kasih contoh Ya. seperti Sampelnya apa tuh. gitu kan, biar lebih jelas lagi. Oke, jadi yang namanya aset itu sesuatu yang menghasilkan. Contohnya saham, obligasi, reksadana atau usaha yang menghasilkan ya kan. Baru habis itu kayak properti, nah itu termasuk aset. Nah, kalau menghasilkan kan konteksnya. Baru yang kok liabilitas itu yang mengeluarkan uang dari kantong kita justru untuk membiayai itu. Terus menerus. Iya, kayak tadi lah hutang Perbankan. konsumtif, cicilan sama pengeluaran bulanan gitu. Jadi gini ya teman-teman, kita kan masih mahasiswa nih ya kan. Iya. Kita yang kayak masih dari uang jajan atau dari kerjaan yang mungkin gajinya malah di bawah UMR ya kan. Iya, iya. Jadi gini, makanya aku seru sih bahas itu karena kayak tadi kan, daripada dia beli 17 PM yang penggunaannya itu multitaskingnya ringan yang sama aja sama HP-nya yang lama, mending dia beli emas gitu loh. Iya, Nah, jatuhnya aset. Iya, jatuhnya aset malahan Nah, gitu. kalau- Giliran dia udah tamat kuliah nih kan, dia butuh biaya misalnya mau kerja, bisa dijualnya karena liquid, gampang dicairin gitu loh. Tapi balik lagi kan, kalau misalnya dia mau beli 17 PM dengan ya mungkin dia konten kreator kan nggak Iya, masalah. nggak masalah. gitu. Iya, Makanya Nggak tergantung masalah, penggunaan dengan tadi kan. Fungsional juga ya. Fungsinya juga balik lagi memang. Tapi Tapi kalau dia beli emang karena sanggup dan juga nggak ngeberatin ya up to you gitu. iya. Nggak Ya. mungkin kita tahan kan. Iya. Itu balik ke diri masing-masing juga. Ya kalau udah dibilangin gini ya kan, tetap dia lebih mementingkan keinginannya, ya gimana, biar apa? Biarin aja. Sebenarnya kan teman-teman ini mungkin harus tahu lah apa aset, apa liabilitas, apalagi anak kuliahan ya kan, anak kos. Jadi pengeluarannya itu Harus dikontrol. tahu gitu, Ah. harus dikontrol, bisa mengontrol pengeluaran lah gitu kan, mana yang butuh, mana yang enggak gitu. Karena kadang kan anak kuliah ini sekali kirim 2 Habis. juta, 3 juta. Iya. Habis itu nanti bayar kos berapa ya kan. Nah, itunya salahnya. Apalagi apa kau lah kau? Bahkan Oh, ya, iya. ini dari buku yang pernah yang ku baca, Ah. The Richest Man in Babylonia, itu ada konsep yang paling gampang loh. Dengan Itu mau aku bilang tadi sebenarnya. Oh ya. Apa mana jalannya? Apa? Ya, aku juga. Emang Ya udah apa? coba dari Apa tuh? persepsi Buku dari Dika, Richest coba, Man in Dika. Babylon. Nah, jadi di buku itu dikasih tahu gitu loh, kalau yang mudah itu kita sisihkan 1/10 dari penghasilan kita di Iya, awal benar. tapi ya. Bener itu. Nah, Jadi kayak ini aku langsung kasih contohnya aja Iya. lah. Coba. Misalnya teman-teman ini dapat 1 juta gitu. iya. Teman-teman harus sisihkan 1/10-nya 100.000. 1/10-nya berarti sekitar 100.000. enggak, Oh, itu 1 berapa juta. persen berarti 1 juta? 1% 1%-nya 1 juta lah ya. 1/10 1/10 dari 1 juta. 10%-nya. 1/10 ya.
Iya kan? Iya. Nah, berarti teman-teman harus sisihkan 10% untuk diri teman sendiri gitu. Jadi misalnya kau dapat 1 juta nih Lon, dapat 1 juta kau harus sisihkan 100.000 untuk dirimu sendiri. Misalnya kau mau beli buku nih kan. Iya. Yang ini kan menguntungkan juga untuk diri kita sendiri ya. Ya udah, baru sisanya kau bayar yang lain. Karena kesalahan orang nih Lon. Kalau dari buku yang dibilang si Dika tadi ya, orang-orang tuh sering kayak bayar dulu keperluannya. Kayak misalnya ini anak Iya. kos. Orang tuh bayar kos dulu, bayar SPP gitu, bayar yang lain-lain. Jadi nggak Jadi bisa kebutuhan untuk diri sendiri tuh nggak terpenuhi. iya, jadinya. bagus sisihkan untuk kita terlebih Iya, dahulu iya. gitu. Buy myself gitu. Atau nggak buy yourself. Buy- Nah, Woi. beli untuk dirimu sendiri gitu Oh. kan. Nah, itu maksudnya. Ya, betul. Kalau salah koreksi ya. Buy yourself. Oke. Maksudnya buy lanjut. myself kan diriku gitu Iya. kan. Beli diriku sendiri gitu. Nah. Nanti Poinnya itu ya, bukan jual diri ya. Bukan ya, Bukan astaga beli iya. ya. Masalah artikan ya. Minum Dik, minum. Santai. Hmm. Jadi itulah. jadi makin kesini kan kayak harusnya dengan mudahnya sosial media ini kan, ini harusnya nyampe dan relate gitu loh sama teman-temannya kan. Harusnya iya. Jadi pengeluarannya tuh tahu untuk apa, baru bisa membuat tabungannya sendiri. Karena nggak berat loh 1/10 dari penghasilannya Iya, gitu loh. berat. Oh, coba gini deh. Aku jadi ada pertanyaan. Ini kan kita masih di lingkungan kuliah nih. Hmm. Dari semua hal yang kita pernah tahu di lingkungan sekolah, apa yang bisa contoh aset dan liabilitas? Di lingkungan kuliah nih. Iya. Ini di lingkungan kuliah ya? Iya. Coba siapa? Maksudnya, Duluan. salah aku belum. Jadi masuk. misal gini nih, aku dulu Oh, iya. contoh nih ya. Ah. Contoh aset. Aku boleh Aku jawab ya. dong. Aku dulu nih ya. Iya. Nah, aset yang gue maksud tuh di sekitaran kuliah, contohnya laptop. Ah, Yang ya, aku maksud, oke. kenapa gitu? Ah. Jadi di masih lingkungan kuliah tuh pasti ada yang namanya joki. Hmm. Ya aku jujur aja aku sikit-sikit usaha pun bisa dibilang joki lebih ngarah ke bantu lah ya. Ngebantu orang aja itu mau juga dikasih upah atau enggak dibayar nih kan. Nggak usah. Uang ini, kok enggak kopi nih Oh, misalkan. iya, iya. Nih aku beliin kopi gitu misalnya kan. Itu pasti bisa kita sebut juga aset dong ya kan. Iya, bisa. Nah, kalau liabilitas di Perkuliahan. lingkungan kuliah itu contohnya apa kira-kira kok kalian tahu? Aku tahu. Apa tuh? Teman-teman yang toksik, yang bikin kalau kita nongkrong itu bandari dong gitu. Itu termasuk itu juga apa ya? itu. Beban dong. Iya. Beban. Berarti Termasuk. yang dia nggak mesen tapi dia minta. Iya. Waduh. Termasuk itu. Itu termasuk. Iya sih. Asetnya apa menurutmu? Iya, Kalau aku ya, asetnya, kalau aset. bagiku yang dari lingkungan sekolah yang paling mudah itu ya, itu skill kayak kita belajar komunikasi gitu loh. Mhm. Nah itu termasuk aset, tapi aset tidak langsung dia. Nah, Jatuhnya soft skill ya. iya kayak gitu. Baru sama tadi lah termasuknya circle tadi. Kalau Oh, itu circle-nya liabilitas yang ya? membangun tadi, Oh. kok circle yang membangun itu termasuk aset. Karena dari kita teman kita itu kita bisa belajar banyak, kita bisa dapat relasi nanti kalau tamat misalnya kan. Iya, iya, iya. Nah, baru liabilitasnya tadi. Kan udah gue bilang tadi kan. Iya, iya, Nah, jatuhnya kan teman-teman yang kayak gitulah. Iya, iya. Nah, benar, jadi benar. harus pandai-pandai juga lah. ya jangan sampai melihara teman Iya. yang buat kita itu makin berat gitu loh. Ya kalau kalian mau membantu tuh ya seikhlasnya gitu. Jangan sampai memberati kalian membantu tuh ya kan. Hmm. Dah coba dari Kai gimana tuh? Kalau aku asetnya kelas lah pasti. Kelas ya. Nah, karena kelas itu kan penuh dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Apalagi ada dosen. Menurut aku ya aset aja gitu kan, ngembangi diri kan. Itu kan aset, mendapatkan keuntungan untuk diri Iya, kita iya. sendiri. Nah, Liabilitasnya adalah menurut aku berat nih. Minyak lah. Minyak Minyak nggak kereta sih? ya kan. Berarti jatuhnya ke kendaraan lah Iya, berarti. cuman- soalnya kan kendaraan Iya juga sih. termasuk liabilitas. Kenapa? Karena kita juga untuk berangkat kendaraannya juga harus bagus. Tapi ya itu bagi yang punya kendaraan tuh ya kan, yang nggak punya kendaraan ya jatuhnya ke inilah kayak bayar Gojek misal gitu iya. kan, atau enggak bayarin minyak temen nih dijemput gitu. Tapi kok bagiku itu nggak liabilitas dong. Karena kan Sebenarnya kita itu, mau iya, menuju tempat yang kita belajar gitu kan, jadi untuk asik mendapat gitu. iya lah, Iya, betul kan juga kita dapat sebenarnya. ilmu kita di sana. Sebenarnya Iya juga. Ah, tapi kalau dia mau dikategorikan sebagai liabilitas, kalau kita memaksakan untuk cicilan karena HP Iya. account kita nih beli HP baru kan, kita nyicil beli HP Tapi- juga ngikuti gaya dia. Tapi kalau seandainya
itu bisa dijadiin liabilitas tuh kalau dia ke kampus buat main-main, Ya. Iya. buat belajar. betul. Nah, buat nongkrong ya, itu dia. buat ke kantin ya kan. Balik ke fungsional. Oh iya ya. Iya kan? Balik ke Kalau- tujuannya lah ya. Nah, kalau dia naik kendaraan ke kampus yang seharusnya tempat belajar yang dijadiin aset untuk masa depan, tapi malah ke kampus buat masuk kelas, malah buat main-main gitu kan. Nggak ada yang bisa ditangkap, bahasnya game apa segala macam. Sebenarnya boleh aja guys kayak gitu, cuman kan harus pandai-pandai lah memilah mana yang bagus, mana yang enggak. Harus pandai, oh ini yang penting, oh ini yang enggak. Bagiin waktu belajar, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang enggak gitu lah ya. Sebenarnya Udah dewasa aku juga. kayaknya liabilitasku sama kayak Dika juga sebenarnya. Iya. Teman-teman yang ngajak nongkrong gini tuh Iya. sebenarnya. Memang orang itu nggak minta bandarin gitu kan. Tapi dengan orang tuh mengajak nongkrong aja, aku Iya. tuh orang yang nggak bisa nolak sebenarnya tuh kalian. Susah kali itu. Padahal ya. dari tongkrongan yang kita samanya kita nggak dapat hal positif. Ujungnya apa? Gibah kan, Apalagi gibah kan, gibah juga. gibah kan. Iya, Nah, iya. Ya, Sebenarnya nggak ada gibah juga. lah. Alah, Kayak maksudnya lebih iya. main HP CS. Iya, Kalau aku ya ujung-ujungnya kan ada pasti ada yang Ya, gitu, hitungannya- banyak. hitungannya main-main lah jatuhnya ya. Iya betul main. Hitung-hitungnya nggak menguntungkan lah ya kan. Iya. Gitu. Mungkin ya apalah ya kan. Berarti Itu aja lah. kesimpulannya, Simpulannya apa? aset itu adalah sebuah objek ya, objek yang bakalan menjadi keuntungan untuk kita gitu kan. Variabilitas itu berarti perawatan terhadap objek tersebut, ya kan. Yang Atau ada kesimpulan dari kamu? Oh, simpulan dariku ya. Iya. Perhatikanlah teman-teman kalian itu mana yang aset, mana yang liabilitas gitu. Iya. Jadi Harus pakai lingkungan pemilah berarti juga aset tuh. ya. Ya, lingkungan kalian itu aset kalian, teman-teman kalian yang kalian pelihara, hubungannya itu aset gitu loh. Nah, jadi kalau dia memang bagus ya udah silahkan berteman. Iya. Tapi kalau dia cuman buat hal negatif, ya bagus agak kasih space aja gitu. Iya, bukan Space-nya bukan sekali, 2 kali, 3 kali gini. Wah. Sampai lebar. maksudnya bukan nggak Di berkawan tag itu. gitu. Bukan nggak berkawan maksudnya, tapi kasih space aja gitu, Iya. kasih jarak lah. Tapi jangan sekali jaraknya Jangan terus spam. Iyalah. Coba kesimpulan dari Kai gimana? Ya aku nggak perlu simpel lagi lah kayaknya, mungkin udah ngerti semuanya orang ini Gitu dari ya, kalian dua kan. udah paham ya. Tentang aset dan liabilitas. Mungkin ya Sekian. harapan kami mungkin video ini bisa membantu teman-teman lah gitu Iya. kan, tentang aset dan liabilitas gitu. Bantu memahami apa itu Memahami aset dan apa yang liabilitas. kalian ya. butuhkan dan apa yang kalian inginkan. Iya, gitu. membedakannya tuh. Harus Membedakan bisa itu bedakan aja, lah. gitu. Simple itu aja aset dan liabilitas itu. Gitu. Itu aja lah yang bisa kita bahas ya kan. Iya. Ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau komen atau ada yang kurang setuju dengan pendapat kami, Iya. silakan komen Silakan aja komen, teman-teman. atau ada pendapat kamu Iya. juga kan, Ya. komen aja ntar Nah. kita mention Kami- atau ya, reaction kita- juga kita pun nggak di next pernah- episode mungkin Ah, ya. kita pun nggak pernah merasa benar kok kan. Ya, Kita juga benar, masih benar. belajar di sini. gitu. Jatuhnya kan main barter bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Diskusi. gitu. Diskusi santai. Oke. Iya. Mungkin segitu aja sampai kita ya. Ya. Ya, sekian Sekian. video kita. Thank you ya. Oke. Oke, teman-teman. Kita- See you, Cip. Oh, See you next time. time.